sukacita di rumah boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Kita mau bawa pujian kita lebih dalam lagi. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasihnya sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, Kau yang berjanji Tuhan, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Sama-sama apapun kita yang di rumah boleh sama-sama sembah Tuhan. Selamanya Kau ada di dalam kami. Kau berjanji takkan tinggalkan kami Tuhan. Kau ada bersama kami. Forever I will sing, forever I will trust in
We'll trust in your name. Your will be done. Sing, your will be done. Your will be done. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Your will be done. Your will be done. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat siang, Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Senang sekali bisa hadir di tempat ini dan berterima kasih untuk Pastor Josh dengan Pastor Alena yang mempercayakan untuk saya bisa bicara kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah kita di FLC pada hari ini. Nah, hari ini saya agak sedikit ingin berbicara tentang sesuatu yang serius. Karena saya menemukan bahwa banyak orang Kristen tidak memperhatikan permasalahan yang serius ini, yaitu permasalahan tentang keberhasilan hidup. Semua kita Bapak Ibu sekalian menginginkan perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan hidup yang sukses, berhasil. Kita mau masuk dalam tahun yang baru dengan paling tidak punya persepsi saya mau hidup sukses dalam kehidupan ini. Hidup itu harus sukses menurut kata orang. Kesuksesan kehidupannya kita ditandai oleh banyaknya mungkin posesi yang kita miliki. Either itu posisi atau itu pangkat atau rumah atau uang atau harta dan sebagainya. Kesuksesan bagi orang lain ukurannya adalah berapa banyak yang saudara miliki. Dunia di sekeliling kita mengajarkan demikian. Gereja pun mengajarkan demikian. Tempat kerja kita mengajarkan demikian. Ladder of success itu selalu dibuat. Berita-berita di sekeliling kita mengajarkan tentang orang yang sukses. Berita sukses itu berita yang menyenangkan buat kita. Siapa yang di sini yang tidak kenal Elon Musk? Elon Musk ada orang yang paling kaya di muka bumi ini hari ini. Dan cerita tentang bagaimana dia mencapai posisi sekarang ini, suatu cerita yang mengagumkan. Dan kita senang dengan cerita-cerita demikian. Bahkan keluarga kita, dalam keluarga kita mengajarkan hal yang demikian. Kita mau anak kita sukses. Entah itu pendidikan, dalam karir mereka, dalam bisnis mereka, dalam rumah tangga mereka. Yes, kita pun mengajar diri kita untuk hidup itu harus sukses. Kita mengutip kesuksesan orang lain, kita mengutip kata-kata orang lain, kita mengutip kalimat-kalimat sukses orang lain. Bahkan kita tembokin, kita tempelin di kamar kita dan mengatakan, yes, saya mau jadi seperti itu. Dan kita meminta juga untuk orang-orang lain di sekitar kita dan kita meminta diri kita mendrive diri kita untuk hidup kita harus sukses. Because life is so precious. Life ini sangat short Bapak Ibu sekalian. Life very short. Saya masih ingat ketemu Pastor Josh waktu Pastor Josh masih 14 tahun atau 15 tahun. Tapi cepat sekali Bapak Ibu sekalian. Sekarang Pastor Josh punya istri dan punya 2 anak. Cepat sekali. Life is very short. Dan kita didrive oleh dunia ini untuk you must mengisi hidupmu dengan pencapaian, dengan kesuksesan. Buat apa kita hidup sebentar dan kita tidak, misalnya bagi kita kere-kere aja, kita biasa-biasa aja, kita diem-diem aja. No, dunia mengajarkan you must sukses. Memasuki tahun yang baru, kita harus prosper. Kita meminta diri kita untuk menjadi orang sukses. Dan kita mendorong diri
kita untuk sukses. Dan kita mengharuskan diri kita kemungkinan besar untuk sukses. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian di tempat ini yang memiliki anak dan mendrive anak saudara untuk ikut course, segala macam course yang ada di muka bumi ini. Saudara mendrive anak saudara untuk you must be hebat ya. Matematikanya kurang, saudara kasih guru yang terbaik supaya diangkat. Karena tendensi manusia adalah untuk mendrive hidupnya mencapai pada sistem namanya sistem kesuksesan. Dan gereja ngajarin demikian. Saya pun kepengen jadi pendeta sukses. Itu sebabnya saya belajar terus Bapak Ibu sekalian. Cuma teks kita pada hari ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, Yesus mengajarkan tentang bagaimana kesuksesan itu dilihat. Dan bagaimana kesuksesan itu dicapai. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen memprediksi, bukan memprediksi tapi lebih tepat melihat kesuksesan untuk masa mendatang kita. Saudara memasuki tahun yang baru. Dan tahun yang baru itu bagi kita ada sesuatu yang harus kita lakukan. Premisnya kita pada hari ini bahwa kesuksesan itu adalah berapa yang kita miliki dalam kehidupan itu. Mari kita baca teks kita pada hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-12. Mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus berbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Perhatikan kalimat terakhir daripada Yesus. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 13 sampai ayat yang ke-21 dari Injil Lukas 12 ini, Yesus mengajarkan kontradiksi-kontradiksi. Bagaimana melihat kesuksesan itu. Dan bagaimana mencapai kesuksesan itu. Apa hasil daripada hidup yang sukses. Dan bagaimana Tuhan melihat kesuksesan yang kita alami. Dan kita dapatkan dalam hidup ini. Kita semua ingin sukses Bapak Ibu sekalian. Gak ada orang di dunia ini yang gak sukses. Mau sukses. Even pedagang kaki lima dia ingin sukses setiap hari. Laku jualannya. Even satpam, even yang polisi cepek tuh. Yang 500 sekarang. Dia ingin sukses hidup. 500 kendaraan kali 500 kan lumayan. Tiap hari loh. Saya baru tahu itu ada shiftnya mereka. 3 shift. Pagi, siang, malam. Saya baru tahu tuh kemarin. Mereka ingin hidup sukses, setoran naik.
Ada aja. Cuma teks ini mengajarkan banyak sekali kontradiksi-kontradiksi yang Tuhan menyuruh kita. Yuk mikir nih, ini kesuksesan itu begini nih, lu pikirin nih itu. Nah kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Saya gak lama khotbahnya, tenang aja Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dari mulai ayat yang ke-13. Dia bilang, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Nah, saya sudah katakan premisnya kita bahwa kesuksesan itu ukurannya seberapa banyak yang saudara miliki, posesi. Teks ini mengajarkan, ini ada masalah besar mengenai warisan. Kalau orang memiliki warisan, ya paling tidak status sosialnya, kalau warisannya gede, status sosialnya tuh ya cukup naik lah. Kita gak usah kerja, tiba-tiba kita dapat segunung duit. Dan kita sontak menjadi orang kaya. Tetapi kita mendapat problem besar dalam kehidupan masalah mengenai warisan. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, problem masalah warisan adalah bisa terjadi peperangan dalam keluarga. Kakak dengan adik bisa berantem. Paman dengan keponakan bisa berantem. Makanya teks ini mengatakan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Yang mengejutkan, Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata kepadanya, ayat 14, saudara siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Biasanya begini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Saya kan pendeta cukup lama. Biasanya nih, jemaat datang kepada kita nih. Pak Pendeta tolong dong, kalau nih saya punya banyak harta nih. Ini lagi repot nih. Atau kayak gini. Ini ada tanah nih. Pak Pendeta tolong doain supaya tanah ini kejual. Kalau tanah ini kejual, apalagi dibeli pemerintah, saya kasih deh buat Pak Pendeta. Nah sama tuh peristiwanya itu sama kayak Yesus. Punya warisan, dia bilang, Jesus lu tolong dong. Istilah kita bahasa modern sekarang, Pak Pendeta tolong doain dong masalah gue nih. Masalah warisan. Jawabnya Yesus, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? The problemnya, masalah warisan ini adalah masalah yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan kita diminta involve untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah ayat yang ke-15 mengatakan, Yesus mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Warisannya tidak punya masalah, tetapi keinginan untuk menguasai itu. Yesus mengatakan hati-hati dengan masalah ketamakan. Tamak itu dalam bahasa aslinya berarti menginginkan sesuatu lebih. Entah itu materi atau juga bisa juga orang lain, manusia, sexual desire. Tapi teks ini lebih menjelaskan kepada kita tentang keinginan untuk menguasai posesi yang lebih. Udah ada, dia ingin lagi. Tidak masalah dengan masalah warisan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi saya bicara tentang kesuksesan, tidak masalah dengan kesuksesan itu sendiri. Tetapi ada manusia mulai rakus dengan kesuksesan. Makanya teks ini mengatakan, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita di-drive untuk hidup baik, untuk hidup sukses, untuk hidup berhasil, supaya memiliki sesuatu. Tetapi Alkitab mengatakan hati-hati dengan drive yang mendrive kehidupannya kita.
Karena hati-hati dengan ketamakan itu. Karena tadi katakan hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu. Artinya kesuksesan kita itu tidak bisa kita gantungkan sebagai sesuatu yang kuat dalam hidup ini. Kita mendapatkan sesuatu dari keberhasilan kita, itu nggak bisa kita cantolin untuk hidup ini kita bisa cantolkan terus. Kata Zoe atau kehidupan di situ atau kata hidup itu berarti dua. Hidup yang kita jalani atau juga berarti kehidupan spiritual kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya merenung di mobil. Ya juga ya, kok jadi pendeta? Kalau hidup ini didrive untuk jadi pendeta berhasil. Teks tadi mengatakan hati-hati dengan segala ketamakan itu. Karena kehidupan kita tamak untuk berhasil. Tamak untuk mendapatkan segala sesuatu yang lebih. Tidak akan dikatakan, oh bagus tadi. Hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Wah ini khotbah gak enak nih. Lebih baik kita ditampar dulu sama Tuhan untuk menjalani hidup ini pada hari pertama. Sesudah itu saudara enak, ngerti. Daripada di push-push saudara baik-baik. Wah, Tuhan baik ya Tuhan baik. Tadi udah nyanyi baik-baik melulu. Nah, terus lagi Bapak Ibu sekalian. Wah ini tambah seru nih. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah perhatikan dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan katanya lagi kepada mereka. Tadi satu orang mengajukan pertanyaan untuk masalah warisan. Tetapi Yesus menjawab untuk seluruh orang-orang yang ada pada waktu itu. Dengan kata lain, berita ini adalah berita universal buat kita. Berita untuk seluruh kita. Tua muda yang sedang mengejar karir, yang sedang menikmati karir, yang sedang membangun karir saudara, yang sedang menjalani kehidupan ini. Entah perjalanan kehidupan yang saudara jalani atau perjalanan kehidupan rohani saudara. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ayat 16 sampai ayat yang ke-18, Yesus membuat sebuah kontradiksi. Nah ini baik Bapak Ibu. Coba kita baca ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Yesus membuat sebuah kontradiksi. Awalnya Yesus mengatakan hati-hati dengan keberhasilan. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Yesus membuat sebuah jawaban yang bagus. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19 mengajarkan bagaimana sebenarnya keberhasilan itu bisa didapat. Dengan kata lain, Yesus mengizinkan keberhasilan itu bisa terjadi untuk pengikutnya. Dia tidak melarang orang untuk berhasil. Bagaimana saya bisa tahu? Ayat 16 mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Hidup ini dari teks yang kita baca, hidup ini bisa berhasil Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara bisa sukses. Saudara bisa menjadi orang yang kaya. Tetapi ada usaha yang saudara harus lakukan. Loh, dikatakan ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Kata berlimpah-limpah hasilnya, berarti dia menggerakkan sesuatu. Yesus kan mengajak,
Sukses itu ada perjuangan. Untuk berhasil itu ada perjuangan. Bukan hanya masalah warisan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, Anda diminta oleh Yesus untuk berhasil di muka bumi ini. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Tapi mesti punya usaha. Orang Kristen kan begitu. Dia kan memiliki iman. Udah kalau udah punya iman percaya aja, diam-diam aja. Ya nggak bisa. Ya mesti kerja. Melakukan sesuatu. Melakukan aktivitas. Tetapi melibatkan namanya iman. Orang Kristen gak boleh malas. Itu sebabnya pegawai-pegawai, karyawan-karyawan Kristen yang ada di semua company harus menunjukkan mereka adalah orang yang terbaik yang di-hire oleh company tersebut. Jangan sampai saudara jadi orang Kristen, saudara merupakan pegawai yang paling worst di company saudara. Gak bisa. Ladder of success yang Tuhan buat, you harus berusaha. Ada tanah, dikatakan harus berlimpah-limpah hasilnya. Ada usaha. Ini bagus nih Yesus ngajarin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus berbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Rupanya Yesus memberikan sebuah parameter lagi. Bahwa kesuksesan Tuhan izinkan tidak ada batasnya. Wow, ini seru nih. Sukses yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang percaya, dia tidak pernah membatasi kesuksesan itu. Karena teks tadi mengatakan, apakah yang aku harus berbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini orang bekerja, dia berusaha. Tuhan bilang bagus, lu berhasil. Tetapi aku juga mengizinkan tidak ada limit untuk kesuksesanmu. Kan enak nih Bapak Ibu sekalian. Ayat 18 kita lihat lagi. Ini model kesuksesan yang Yesus inginkan saudara alami. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wow. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, rupanya Tuhan bilang kalau Anda ingin sukses, Anda harus menjadi manusia yang inovasi, kreatif. Dia katakan tadi, dia membuat lumbung-lumbung, dia mikir, oh iya ya, harta banyak. Gimana nih? Aku sudah mengerjakan sesuatu. Kebanyakan, gimana aku bisa? Oh dia simpen. Kreatif, inovasi. Saya tuh sangat percaya Bapak Ibu sekalian, orang Kristen itu selalu mendapatkan inovasi daripada sorga. Karena nilai kesuksesan yang Tuhan berikan kepada kita tanpa batas. Sesudah itu, ayat 19 mengatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 19 menjadi ayat yang menjadi point of thinkingnya. Yesus membuat sebuah kontradiksi tentang kepemilikan hidup. Bagaimana kita gak boleh tamak dengan apa yang kita ingin capai dalam hidup ini. Tetapi Yesus membuka peluang bagi orang-orang untuk bisa berhasil di dalam hidup itu. Ayat 19.
menjadi ayat yang sangat luar biasa. Ayat 19 ini adalah ayat sebenarnya tindakan yang harusnya kita, ya memang itu biasa. Kalau you udah berhasil, ya nikmatin dong. Yang nikmatin itu. Tetapi ayat ini membuat kita mulai berpikir. Karena ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Yesus ingin mengajarkan demikian. Dengarkan pernyataan saya. Kesia-siaan manusia dalam mengumpulkan harta dari kesuksesan tanpa memperhatikan hal yang mendasar dalam hidup ini, yaitu masalah hidup kekal. Hidup yang tidak terbatas itu. Yes, Yesus memperingatkan untuk berhati-hati dengan ketamakan. Kita bisa terima. Yes, Yesus mengajarkan kepada kita tentang ini loh, cara hidup sukses. Tapi Yesus mengingatkan bahwa manusia dalam mengumpulkan kesuksesan, dalam mencapai kesuksesan hidupnya, harus berhati-hati jika dia tidak memperhatikan hal yang mendasar daripada hidup ini, yaitu hidup kekal. Kehidupan sesudah kematian untuk selama-lamanya. Keselamatan jiwa kita. Kehidupan untuk selama-lamanya. Dan tidak ada batas. Tidak bisa berubah. Tadi pagi saya lagi breakfast di televisi Obituary. Siapa yang meninggal selama tahun 2022. Hati saya mulai nangis. Tuhan, dia great man. Mereka achievementnya mereka luar biasa. Dunia kenal mereka. Tapi apakah nanti waktu mereka berjumpa dengan engkau, mereka menutup mata? Apakah mereka bertemu dengan engkau? Karena sesudah kehidupan ini ada kehidupan untuk selama-lamanya yang tidak bisa berubah. Your achievement, keberhasilan saudara, Tuhan akan lihat. Makanya ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Ayat yang powerful sekali. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Waduh Bapak Ibu sekalian. Kita bisa termehek-mehek nanti sama Tuhan. Kalau hari ini kita menyadari bahwa hidup ini rupanya harus kaya di hadapan Tuhan. Hidup ini harus suksesnya di hadapan Tuhan. Yes, Tuhan bilang, you bisa sukses dalam hidup ini. Aku kasih caranya untuk jadi sukses. Tetapi ujung-ujung akhirnya hidupmu tuh harus kaya di hadapanku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara orang muda yang sedang menanjak, sedang menaiki tangga-tangga keberhasilan kehidupan saudara, yang sedang memiliki cita-cita setinggi langit itu, yang memiliki cita-cita setinggi bintang di atas itu seperti kata Bung Karno, saudara harus memperhatikan kesuksesan kehidupan saudara itu harus ujung-ujungnya saudara harus kaya di hadapan Tuhan. Saya pun demikian. Buat apa jadi pendeta berhasil,
Tetapi saya miskin di hadapan Tuhan. Saya gak kaya di hadapan Tuhan. Maka teks Alkitab mengatakan dalam Injil Matius, waktu ada orang yang datang kepada Tuhan dan Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Teks itu mengajarkan, Tuhan bukankah aku sudah melakukan ini dan ini. Aku gak kenal engkau. Kenapa? Karena kita gak kaya di hadapan Allah. Itu sebabnya hidup ini harus kaya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yes, engkau bisa menjadi orang yang berhasil. Sangat bisa. Tanpa limit, yes. Tapi ujung-ujungnya adalah apakah engkau kaya di hadapan Tuhan atau tidak. Dari apa yang kita pelajari pada hari ini, kita bisa mengambil 3 hal yang sangat penting tentang hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang mengajarkan, yang diserang oleh ketidakpastian. Dan kita berharap hidup kita itu punya pasti. Kita merangkum kehidupan kita dengan satu kata. Saya akan memasuki tahun 2023 ini. Dengan prediksi, dengan kemauan. Drive untuk hidup yang lebih baik. Berhasil. Mungkin tahun-tahun berikutnya. Saudara mempunyai perhitungan planning untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk keberhasilan hidup saudara. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu saudara sekalian tempati. Yang pertama, tujuan kehidupan kita adalah kaya di hadapan Tuhan. Kaya berarti hati kita penuh dengan hal-halnya Tuhan. Kemarin saya di taksi, ada drivernya mengatakan demikian. Dia bilang satu pejabat, Pak, orang ini miskin, hatinya miskin. Dia gak kenal Yesus. Apalagi kita, Bapak Ibu sekalian. Tujuan kehidupan kita adalah kaya di hadapan Tuhan. Diperlukan sikap yang di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kita harus miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu, teks Alkitab itu dalam Matius pasal yang kelima berarti kita humble di hadapan Allah. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Yes. Tuhan mengizinkan kita untuk kita berhasil dalam hidup ini. Yes. Tuhan memperbolehkan kita untuk kita memiliki unlimited possession di dalam dunia ini. Yes. But kita harus selalu humble di hadapan Dia. Hati kita penuh dengan hal-hal yang Tuhan. Jika engkau punya tujuan dalam hidup ini hanya untuk keberhasilan, maka hidupmu akan diisi dengan hal-hal yang berhasil dalam hidup ini. Dipengaruhi. Jika tujuanmu adalah keuangan, maka kehidupanmu akan dipengaruhi oleh hal-hal keuangan. Jika tujuan hidupmu hanya untuk menyenangkan Tuhan, maka engkau akan memiliki Tuhan dan dipengaruhi oleh Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kita harus kaya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. I challenge you untuk kita memiliki hidup yang miskin di hadapan Allah. Kata berserah kepada Tuhan adalah kata yang sebenarnya artinya memiskinkan diri kita di hadapan Tuhan. Kata berserah. Memiskinkan kita, diri kita di hadapan Tuhan. Kata berserah itu bukan berarti, oh udah terserah Tuhan aja. Enggak. Apa maunya Tuhan lah. Ada lagu-lagunya. Suka-sukamu Tuhan. Bukan. Kata berserah kepada Tuhan itu berarti memiskinkan diri kita. Karena kita tuh merasa kita memiliki hidup ini. Kita punya hidup ini. No. Memiskinkan diri kita di hadapan Allah. Oh Bapak Ibu sekalian. Karena tujuan hidup kita harus kaya di hadapan Tuhan.
waktu kita memiskinkan diri kita, maka Tuhan memperkaya kehidupan kita. Orang-orang muda, ini kok khotbahnya kayak begini. Iya memang begini. Hidup Kristen tuh begini. Hidup Kristen tuh begini. Bukan hanya suka-sukamu Tuhan, bukan. Emang begini. Makanya Yesus mengatakan, benar mau ikut aku. Kalau engkau mau ikut aku, jualah hartamu. Seluruh. Orang muda itu waktu Yesus katakan, wah mikir-mikir juga loh. Gile juga dia. Masa ngikut engkau harus menjual hartamu. Lalu engkau jual, lalu ikutlah aku. Karena dia gak mau memiskinkan dirinya. Makanya Yesus mengatakan, kalau udah ikut aku kamu harus pikul salibmu. Bukan salib Yesus, bukan. Engkau pikul salibku. Dan belajarlah kepada dia. Kesuksesan itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan akan berikan dalam perjalanan zoe-nya kita. Dan Allah memberikan bagaimana caranya. Yang kedua, berhasil dalam hidup itu baik. Tapi keberhasilan yang sejati harus diarahkan hanya kepada kepentingan Tuhan. Oh, yang percaya katakan amin. Jadi Allah bilang kepada kita, you boleh berhasil. Nih, cara berhasil gini. Aku sudah peringatkan tentang masalah gak boleh tamak ya kalau udah berhasil ya. Dan Tuhan mengatakan bahwa berhasil itu sangat baik. Tapi keberhasilan yang sejati harus diarahkan hanya kepada kepentingan Tuhan. Loh kok bisa begitu? Loh kepentingan saya enggak? Ada enggak? Ya enggak ada lagi. Loh gak enak nih jadi orang Kristen. Ya siapa suruh mau jadi orang Kristen? Itu persoalannya kita. Ya Yesus itu baik. Dia udah mengampuni dosa-dosa kita. Iya that's good. Tetapi sekarang segala sesuatu yang kita lakukan, keberhasilan yang kita raih untuk kepentingan bagi dia, yaitu Injil dan kerajaannya. Di tempat kami, di gereja kami, banyak orang-orang muda yang punya karir, pengusaha. Selalu datang, tolong doain saya dong, tolong. Oke, saya bilang gini, saya akan doain dan pasti kamu akan berhasil. Tetapi saya minta satu aja. Bahwa segala keberhasilanmu, segala financial yang kau berikan, kamu harus kembalikan kepada Injil dan kerajaannya. Gak amin. Karena Yesus mengatakan, jikalau ia tidak kaya di hadapan dia. Wah Bapak Ibu sekalian. Ini khotbah bagus nih. Yang ketiga. Kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengarkan baik-baik statement saya. Tidak bisa diubah atau diguncang oleh ketidakpastian dalam dunia ini. Karena bagi kita, hidup yang pasti itu ada di dalam Kristus. Karena dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dan dia gak bisa berubah. Kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus men-challenge orang ini dan mengatakan, yes, engkau bisa berhasil. Aku udah wanti-wanti ya, jangan tamak kalau berhasil. Tetapi ingat baik-baik, keberhasilan yang kau lakukan, kamu juga harus menunjukkan kepada kepentingan kerajaanku, kepentingan the gospel, kepentingan Injil. Itulah sebabnya saudara hadir di tempat ini dan Allah meminta saudara untuk menjadi orang berhasil supaya Injil kerajaannya diberitakan di muka bumi ini. Karena itu jauh lebih penting Bapak Ibu sekalian. Keselamatan jauh lebih penting. Saudara gak nangis. Mall begitu isi orang banyak. Tapi banyak orang yang menuju kebinasaan. Kalau sudah berhasil sebagai pengusaha, kepentingan saudara adalah kepentingan untuk kerajaan Allah. Kalau saudara berhasil di dunia marketplace, berhasil di dalam dunia company, kepentingan keberhasilan saudara adalah kepentingan untuk kerajaan Allah. Dan the gospel. Kalaupun saudara berhasil dalam dunia akademik,
kepentingan keberhasilan saudara dalam dunia akademik adalah untuk the gospel dan Injil kerajaannya. Karena ini yang sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan saya dalam bergereja menjadi gembala jemaat untuk kepentingan the gospel dan Injil kerajaannya. Udah selesai khotbah saya. Apa yang sudah mau berhasil Tuhan kasih. Dia ingetin ketamakan. Tapi ujung-ujung akhirnya semuanya itu demi kepentingan Injilnya. Jadi waktu saudara berhasil, berhasilnya tuh enak. Gak jadi orang serakah. Berhasilnya tuh indah banget ya. Itu. Jadi waktu saudara lagi study, saya mau berhasil selesai. Enak. Ini untuk kepentingan Yesus. Kepentingan Injilnya. Apakah bagian saudara ada? Ada. Makanya jangan tamak. Udah masuki tahun 2023 ini dengan mikirnya lebih bener lagi. Oh iya bener juga ya. Gila gue kebaktian di FLC. Dikemplang-kemplang sama pendetanya. Puang. Udah pulang. Orang harus diingetin Bapak Ibu sekalian. Saya tuh juga begitu. 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya sering pergi belajar Bapak Ibu sekalian. Di Amerika, di Asia. Kerjaan saya belajar Bapak Ibu sekalian. Bertahun-tahun belajar. Satu kali waktu saya ada di Korea. Saya ngapain sih ke Korea? Karena ingin belajar menjadi pendeta seperti pendeta Dr. Yonggi Cho. Dr. Cho pendeta itu jemaatnya satu Depok. Satu kota Depok jemaatnya. Sudah bayangin gak? 1 juta. Bisa dibayangin gak? Pendeta. Itu dipuja. Kayak dewa dia. Dan kita mau belajar dong. Ini pendeta masih muda. Wah, pendeta gede, sukses. Masuk ke gerejanya. Kita terbengong-bengong. Waduh, gede amat di gereja. Ada satu pendeta dari California. Ketemu saya. Gerejanya gak gede. Saya tanya, compare dengan gereja kamu. Ya Allah ampun. Gak ada apa-apanya gerejanya kita. Gak ada apa-apanya. Oh gitu ya. Padahal dia udah paling gereja gede di Amerika. Wow, gede. Saya terbengong-bengong, wow. Apa sih rahasianya dia jadi pendeta gede? Gerejanya jemaatnya gede. Wow, hebat juga nih manusia nih. Ya dia kasih tahu nih. Bukan hanya ke Yonggi Cho saya belajar Bapak Ibu sekalian. Ke semua gereja-gereja yang besar di dunia ini. Di Amerika saya belajar semua. Apa sih rasanya mereka jadi orang hebat. Pendeta hebat. Dikenal di Instagram. Sama kayak Pastor Jos. Followernya banyak Bapak Ibu sekalian. Semua orang kepengen berfoto dengan dia. Kayaknya indah ya. Kalau kita pendeta. Pak mari foto Pak. Wah, kita kepengen kayak dia. Puluhan tahun yang lalu saya try hard untuk menjadi pendeta yang sukses, yang luar biasa. Ngerti A sampai Z apa gereja itu. Tuhan ngajarin kepada saya. You mau cari apa? Cari kesuksesan. Engkau harus kaya di hadapanku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kali ini kalau engkau hidupmu di-drive untuk berhasil, that's fine. As long itu di dalam Tuhan. Tapi hendaklah hidupmu yang di-drive untuk keberhasilan itu. Ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan the gospel. Untuk kepentingan Injil, kabar baik.
untuk kepentingan keselamatan, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kalau anak-anak muda ada di tempat ini, dengarkan baik-baik. Biar hidupmu di-drive untuk hidup sukses, untuk kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan berarti hati kita penuh dengan hal-hal Tuhan. Hati kita penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hati kita penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu kaya di hadapan Tuhan. Kalau selama ini saudara di-drive untuk berhasil, untuk hanya kepentingan diri sendiri, belajar untuk being humble. Merendahkan, oh Tuhan, saya mau menyerahkan hidup ini kepadamu. I'm being humble. Karena kalau aku gak kaya di hadapan Engkau, untuk apa semua perbuatanku? Untuk apa nilai-nilai kesuksesan? Yes, aku bisa berhasil dan punya banyak, aku dikenal. Tapi untuk apa kalau aku gak kaya di hadapan Engkau? Hari ini minggu pertama di tahun baru ini, minta kepada Tuhan, Tuhan, selama tahun 2023 ini, aku mau hidupku kaya, diperkaya oleh Engkau. Biar aku nanti berhadapan dengan Engkau, aku berterima kasih. Aku berhasil karena untuk kepentingan-Mu. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kepentingan saudara berhasil bukan untuk kepentingan saudara. Untuk kepentingan the kingdom of God dan Injil kerajaannya. Haleluya. Glory, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. ya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Katakan pada dia. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita mengangkat dua-dua tangan kita kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ini saya Tuhan. Saya mau humble di hadapan Engkau. Saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu ya Tuhan. Yes, saya mau berhasil. Sebagai pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga, sekolah, saya mau berhasil Tuhan. Tapi sekarang saya ngerti, semua arah keberhasilan kehidupanku hanya ditujukan kepada kepentingan-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya aku hari ini menghambelkan hidup ini. Aku mau miskin di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan membiarkan Engkau memperkaya kehidupanku. Haleluya. Waktu Engkau mengangkat kedua belah tanganmu, nyanyikan lagu ini, katakan, Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. jadikan ini doamu.
Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Sama-sama dengan suara keras menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Thank you Pastor Ray Kaunang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di minggu kedua di online service hari ini. Saya percaya bahwa ini merupakan sebuah dasar buat setiap kehidupan kita di sepanjang 2023. Kami sebagai gereja berdoa agar saudara punya kesuksesan, tentu saja sukses di dalam Tuhan, yaitu memiliki iman dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu apapun yang kita kerjakan sejak di awal bulan ini. Oleh karena itu, di sepanjang tahun ini kita akan bicara tentang yang namanya satu tema, bicara tentang significant, yaitu bicara tentang sesuatu yang penting, sesuatu yang progres terjadi dalam setiap kehidupan seluruh keluarga FLC semua. Kita sama-sama berdoa agar di sepanjang tahun ini kita semua setiap bulan akan dibantu dengan tema-tema yang bisa membuat kehidupan saudara secara spiritual, relational, physical, financial, bahkan juga emosional mengalami signifikan perubahan yang baik di dalam Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita akan menyelesaikan ibadah online kita. Saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan hari ini, karena Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau, sehingga apapun yang kau kerjakan di sepanjang tahun ini, bahkan apa yang menjadi resolusi saudara di tahun 2023 ini, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik dalam segala sesuatu, dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan saudara kasih karunia, dan Tuhan akan terus menyinari kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara akan terus bersinar dimanapun saudara berada. Bahkan sepanjang 2023 ini, apapun yang terjadi, biarlah terang kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan saudara, dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.